Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Para hadirin hadirat ihwatul iman jamaah Baitul Mukmin rahimakumullah. Sebelum ke makalah ada mukadimah dulu. Kita hidup sehari-hari tanpa kita sadari ya, kita ini sebenarnya sedang menabung jasa di setiap diri orang-orang soleh. Maksudnya ketika nanti kita meninggal dunia, kira-kira saha nu bakal nyolatan urang. Ketika kita meninggal, saha nu bakal ngibakan urang, saha nu bakal ngafanan urang, saha nu bakal nyolatan, nu bakal ngadoakeun ikhlas, bahkan saha wae jalmi nu bakal ngajajabkeun urang ka kuburan. Kan nabungna teh ayeuna. Manya jalmi anu ngadoel ka masjid jug hoyong we diurus ku nu sok ka masjid, mungkin diurus mungkin. Tapi bakal beda, keikhlasan teh bakal beda. Sok we raoskeun ku Bapak. Aya jalmi cadu ka masjid. Terus maot hoyong diumumkeun di masjid, nya umumkeun we. Hoyong disolatan di masjid, nya solatan. Terus orang apa? Ieu teh tara salat-salat acan. Kita mendoakan, mungkinlah mendoakan. Tapi bakal beda dengan orang nu soleh. Ya, ahli ibadah. Orangnya sopan, baik, dermawan. Jasanya banyak kepada Islam kaum muslimin. Beda kan? Ngadoakeun teh beda. Ya. Tong hilap kade urang teh nuju nabung. Ya. Saur Nabi SAW aya hadis, tinggal we kasolehan hiji jalmi mah. Kesolehan seseorang tinggal nuju maotna kumaha. Lamun tatangga, saur Nabi, tinggal 4 rumah dari rumah dirinya ningali. Coba datang mendoakan, nyolatan. Ya. Tidak sedikit orang yang datang menjenguk, kadieu teh ngadon calik, ngobrol. Itu banyak Pak, fenomena begitu. Ya. Ya menjenguk orang datang ke sana, eta we kembang turut berduka cita saablag-ablag. Ya. You know saablag-ablag. Badag duka sabaraha. Coba lamun eta direcehkeun, diartoskeun, mangpaat. Ya. Ari diangge kembang yang nu maot mangpaat. Kembang nu hargana sabarahanya tacan kantos tapi. Ya. Ada yang 200.000, 500.000, ada yang berjuta-juta, Bu. Saya, Bu. Aya dina keresek, Bu, ngada. Dayanya pangmirahna sabaraha, Bu? Tuh, apa berarti osok meser ibunya. Ya. Coba kalau diuangkan, kan jelas manfaat. Turut berduka cita, turut dan lain sebagainya. Jadi uang bermanfaat. Paling tidak bagi keluarga yang ditinggalkan. Ya, jadi kembang mah yang nu maot teu mangpaat, yang keluarga ge ngan saukur bunga turut berduka cita ku kembang. Apalagi sampai puluhan. Wah, sabaraeun eta. Kadinya teh calik ngobrol. Sering saya menemukan begitu, Pak. Bahkan pas bade nyolatan, datang bade nyolatan keur ngarariung we dinu jenazahna ngariung. Punten bade nyolatan, ieu nyolatan henteu. Sampai saya di masjid itu ada ahli masjid meninggal dunia. Diurus ya di masjid, diurus sholatan. Ada keluarganya pas badai nyolatan, hayu ti orang tos nyolatan teu acan hayu. Teu tiasa sana. Coba gerabu orang Islam ongkona nyaah kadulur. Sayang kadulurna nyolatan jenazah teu bisa.
Sok tatih cek teh ngiring we piraku Fatihah mah teu bisa Fatihah. Baca we Fatihah. Kaditu nama ngiring we takbir. Ya. Jadi seueur kaum muslimin anu doa salat jenazah teu apal. Aya nu ngapalkeun, wah ayeuna mah geus apal. Nu maotna eueuh hari. Nu maotna eueuh. Ya, pas aya nu maot poho deui. Eta nasib jalma. Tak lamun tos apal doa salat jenazah, aya nu maot teh sing atoh. Mun tos apal salat jenazah, doa-doa salat jenazah tos apal, aya nu maot teh sing atoh, datang, baca. Sebab lamun teu dipraktekeun, teu ngajar, ya, moal alami hilap Bapak Ibu. Hilap. Sok urang 2 bulan, 3 bulan, setengah tahun nih, teu pernah di salat jenazah. Ngajar henteu, mraktekeun henteu, dah hilap. Paling nu emu teh eta we Allahumma gfirlahu warhamhu sakitu we. Ya, sok sing nabung, usahakan ketika meninggal dunia kita orang-orang soleh itu datang tanpa diminta, mereka datang ya menyalatkan dengan ikhlas, malah ngiring ngurebkeun. Nah, ini peristiwa hebat. Iya satu hadis itu serasa satu hadis, tapi ku abi direcah kita supados teu ngagebleg teuing Arab terjemah. Judulna sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang munafik dan larangan menyalati jenazah mereka. Nah, ini peristiwa luar biasa ya. Di sini ada pesan moral, ya. Bagaimana hirup teh kedah kumaha kedah sae, ya. Terus bagaimana agungnya akhlak Nabi. Ada orang seburuk apapun, tapi Nabi selalu berusaha berdoa untuk kebaikan orang itu. Aya jelema Pak, lain bukan sekedar buruk, dia jahat kepada Islam kaum muslimin. Ya, tapi karena dohirnya Islam, Nabi doakan. Walaupun akhirnya Allah beritahu dia bukan orang baik. Coba ya peristiwanya nih, kronologisnya. An Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab. Qala ia berkata, lama tuwufiya Abdullah bin Ubayyin, kata Umar, ketika Abdullah bin Ubay meninggal dunia. Terang Ibu Abdullah bin Ubay zaman Nabi? Terang we nya si raja munafik hari. Ya, cek abi mah si borokokok, si pika sabeleun. Ya. Ngiring salat berjamaah ngiring. Tapi setelah jauh dari Nabi, selalu ngobrol tentang keburukan Nabi dan para sahabat. Ya, sampai dia pernah membuat masjid tandingan Masjid Nabawi, namina Masjid Diror. Membuat tandingan dan selalu ngobrol, nanti sanah lamun orang kuat mah orang elehkeun Muhammad. Begitu. Ngiring perang, lamun diajak perang ngiring. Ngan di tengah perjalanan hasud sahabat Nabi supaya tidak ikut, akhirnya pulang. Kamu menuju perang Badar, 300 para sahabat Nabi berangkat, di tengah perjalanan dihasud ku Abdullah bin Ubay. Perang ayeuna mah urang pieleheun, musuh 1000, urang 300. Sok rek jurus kumaha san. Dihasud 60 orang pulang. Ketika peristiwa apa ya? Futuh Mekah kalau nggak salah. Ya, ngiring ke Mekah, ngiring dari Madinah berangkat. Tapi ketika di Mekah, ketika beres Futuh Mekah, kata Abdullah bin Ubay, kalau kita nanti pulang ke Madinah, yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Ya. Maksud nama, orang ke bakal ngusir Muhammad. Ya, nah ketika mati pun mati dalam keadaan tidak baik. Ya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil, du'ia Rasulullah SAW li sholati, dipanggil untuk menyalatinya. Kusaha dipanggil oleh anaknya Abdullah bin Ubay. Siapa namanya? Abdullah.
Jadi Abdullah bin Ubay punya anak namanya Abdullah. Tak ieu mah sahabat anu soleh. Ya, soleh eta mah bener-bener jadi sahabatnya soleh. Disungkeun ka Rasulullah. Rasulullah pun bapak ngantunkeun. Pun bapak ngantunkeun. Ya. Jadi Abdullah ge putrana Abdullah bin Ubay rumaos pun bapak dalam tanda kutip lain jelema bener. Tapi abi hoyong anjeun ngurus jenazahna. Hoyong diibakan ku anjeun. Hoyong di kapanan, malah Abdullah bin Ubay dina riwayat sanes nyungkeun Rasulullah abi hoyong pun bapak di kapanan ku gamis anjeun. Coba. Ya. Dan Nabi apa namanya? Melucuti. Ya. Ngan dina riwayat sanes kan ku abi teu dimuatnya hadisna. Panjang. Ya, Nabi mengizinkan boleh. Ngan Nabi ketika mengapani Abdullah bin Ubay, ku Nabi diciduhan jenazahnya ditungtung dugi katungtung. Nah itu kalau terbaca oleh orang-orang yang benci ke Islam, waduh, ini bahaya ini. Ya, bahaya. Ya, seperti Nabi pernah congkel mata orang. Pernah. Nabi pernah membiarkan orang di keadaan panas, kapanasan, matanya dicongkel, panas, haus, lapar, dibiarkan sampai mati. Nah, orang-orang yang benci keislaman lihat kekejamannya saja, tapi dia tidak lihat kronologis Nabi berbuat begitu. Kenapa? Ternyata orang itu penjahat. Dia pembunuh, dia begal, merampok. Ya, ku Nabi susul, mana rampok itu, pembunuh itu, disusul. Ketangkap oleh Nabi, dihukum kisos. Mengapa dicukil? Karena dia mencukil. Mengapa Nabi membunuh? Karena dia membunuh, mengkisos. Nah itu yang biasanya oleh orang-orang benci keislaman disumputkan kronologisnya. Tok dipanggil Nabi untuk menyalatinya, Nabi pun bergegas. Jadi bukan hanya menyalati, memandikan, mengapani. Kain kapannya pun diminta. Ya. Jadi orangnya kenging, Pak. Kenging, pesan gitu. Mun abi maot bade kabarudak kasaha. Abi hoyong di kapanan ku kain ihram. Misalkan seorang perempuan ya ke suaminya, Pak, mun abi maot ti payun hoyong di kapanan ku kain ihram nu bapak. Boleh? Boleh. Boleh. Ya. Abi mah hoyong maot ke di kapanana ku simbut paranti abi sare, kenging. Ya. Kain kapan tidak wajib berwarna putih. Warna putih itu afdoliyah saja. Kenging abi ku simbut, kenging ku abi mah hoyong di kapanan ku sinyang kebat si nin misalkan. Nina gaduh sinyang kebat tah hoyong ku eta. Nah, sinyang kebat eta mah ku si nin sok diangge salat tahajud, diangge ibadah, tak abi hoyong di kapanan ku eta, mangga. Enggak apa-apa. Teras. Nah, tatkala Nabi berdiri, ya, falama waqafa alaihi yuridu salat, ketika Nabi berdiri untuk menyalatinya, tahawaltu hatta kumtu fi sodrihi, ku Umar di halangan. Ku Umar di halangan. Nah, da Umar mah apal persis bagaimana kelakuan si Abdullah bin Ubay. Ya, si wawalak, si berokokok, si pikasabeleun. Begitu. Di halangan, ya, sampai di payunan dadana. Nabi ulah, Nabi. Dina riwayat sanes, Nabi dibetot. Nabi ulah. Abi terido anjeun nyolatan si eta. Terido. Ya si eta Abdullah bin Ubay. Ya. Tuh, anjeunna nyarios kieu. Ya Rasulullah, a'ala aduwillahi Abdullah bin Ubay al-Qaili yauma kada wa kada dan seterusnya ya. Rasul, anjeun bade ngurus jenazah Abdullah bin Ubay, bade nyalatan Abdullah bin Ubay, dia musuh Allah. Dia musuh Allah. Ya. Dia musuh Allah, ya. Tuh, sampai ku Umar dirinci tuh, ku malaikat engke dihisab, ku jelema wae dihisab. Rasul,
Ya, dia musuh Allah yang mengatakan pada hari ini mengatakan begini, pada hari ini mengatakan begini. Dina poe apa Umar kalakuan sampai apa tahunna, bulannya, harinya, minggunya, tanggalnya, apa? Tuh, ku jelema wae dihisab. Bapak Ibu tong hilap, tetangga kita, teman-teman kita, walaupun kita tidak pernah meminta saksi hidup kita, mereka saksi hidup kita. Saya pernah menyampaikan hadis muntah lepat mah, tapi sanes dina pangaosan, dina khutbah Jumat di dia. Ya. Kisahnya begini, wiosnya menggol heula tapi da aya patalina. Nabi dan para sahabat pernah berjalan. Ya mapa melewati sebuah rumah yang satu anggotanya meninggal dunia. Dan yang meninggal itu diketahui kebaikannya oleh kaum muslimin. Kaum muslimin teh para sahabat ngobrol we, aduh si bapak eta nganturkeun, dia ahli masjid, ahli ngaji, dia dermawan, tarapasea, bager terus we ngarobrol. Nabi tidak bertanya, ngobrol. Da urang ge bakal kitu. Ada orang baik meninggal, da pasti bakal ngobrol. Terdengar obrolan itu oleh Nabi, cek Nabi, wajabat. Orang nggak ada yang bertanya saat itu. Wajabat cek Nabi. Nah, ketika lewat lagi ke sebuah rumah, sama ada yang meninggal. Tapi orang ini mah diketahui keburukannya oleh kaum muslimin. Dan para sahabat pun ngobrol tanpa diminta ditanya oleh Nabi. Alah, si eta maut. Padahal tukang tarok, tukang bacok, tukang nyiksatkeun androk. Begitu tuh tingali leuweung di Aceh beak ku si eta asana mah gitu. Tukang pasia, tukang ngadu hayam, wah disebutkeun kagorengana. Obrolan itu terdengar oleh Nabi, cek Nabi wajabat. Nah Umar ngarenjag, nah hanya nu ti heula wajabat, nu ieu wajabat nembe naros Rasulullah ma wajabat. Naon Rasulullah? Wujubat wajabat, wujubat wajabat. Naon wajabat? Saur Nabi, ketika yang pertama meninggal, kamu ngobrol tentang kebaikannya. Ngobrol. Kalau orang itu benar-benar baik, sebagaimana kamu ketahui, dia wajib masuk surga. Wajib tak ke surga nanti. Lalu yang kedua, kamu obrolkan tentang keburukannya. Jika ia benar-benar buruk sebagaimana kamu ketahui, ya, kamu tahu benar-benar keburukannya, dia wajib masuk neraka. Coba Bu. Para sahabat bertanya, 5 ya Rasulullah. Mengapa demikian? Kata Nabi, antum syuhadaullahi fil ar. Karena kamu semua para saksi Allah di muka bumi. Kamu itu para saksi Allah di muka bumi. Jadi tanpa kita sadari, orang geletuk maut, teman kita, keluarga kita, orang-orang yang mengenal kita akan ngomong apa? Tong dibaler. Tong dibaler. Cing, orang maut, nih ahli masjid akan ngomong apa? Tetangga kita, keluarga kita akan ngomong apa tentang kita? Kalau ibu bapak yakin, mereka akan ngomong tentang kebaikan saya. Karena saya orang baik. Abi mah tara nyieun masalah. Tara pasea, tara kasar. Pertahankan hidup begitu. Tapi kalau keluarga kita saja akan ngomong buruk tentang kita, tetangga, teman sekerja akan ngomong buruk lantaran abi mah jelema teh bener, buru-buru tobat, buru-buru robah. Mereka saksi hidup, Pak. Ya. Hati-hati. Ya. Tadi kan saya katakan, kata Nabi, ada orang meninggal dunia, tinggal lihat tetangga keluarganya. Haragete nyarolatan, haragete. Ah, harare-hare tah geus cingcirining. Tapi lamun haraget, haraget dulur nu jauh nage maksakeun datang. Ya, sami eta ge cingcirining jelema soleh. Rasulullah musuh Allah rek di salatan. Musuh Allah yang hari ini ngomong ini, hari ini ngomong ini, kelakuannya seueur ke salah saweosna dihandap aya. Teras
Nah, dia menyebutkan nama-nama harinya. Jadi Umar apal, jadi jelema wae ngahisab. Ya. Abi kan sok ngawulang di Arca Manik, Bu. Di tahun 2000, dugi ka ayeuna. Ya. Tiap ngaos aya jamaah namina Ibu Hetrin. Tadi nama sok bade ngiring, Ustaz. Betul suka ngisi sana di Antapani subuh? Iya. Insya Allah nah suatu ketika mau ikut tapi tak acan. Abi tiap ngaos sok di tanggalan. Jadi tahun sabaraha, tanggal hari apa. Terus judul pembahasannya apa? Pertemuan keberapa? Ayeuna teh tos pertemuan langkung ti 450 pertemuan. Dan tiap ngaji kok anjeunna diseret. Tahu saya tahun ieu ngaji tak ieu. Handout-nya dia kumpulkan. Jabi teh abi ku jelema wae geus dihisabi. Ya ku jalmi ku jamaah tos dihisab. Ya. Catatan-catatannya. Nah, tahu Ustaz makalah ini sana tentang doa naon lah. Ini disampaikan 3 kali tahun sekian disampaikan, tahun lagi sekian aya catatan. Tanu ieu disampaikan 2 kali. Begitu. Ku jalmi wae tos dihisab. Komo ku Allah. Ya, artinya jangan gembira punya keburukan tersembunyi. Sok salajengna. Nah, akan tetapi Nabi hanya tersenyum. Wa Rasulullah sallallahu yatabasamu. Ngan gumujeng we Nabi. Umar nyarios kitu gumujeng. Hatta aksartu alaihi, sampai aku terus mengulang-ulang. Rasul ulah. Abi terido. Anjeun nyolatan si eta. Jelema teu bener Rasul. Terusnya diulang-ulang. Akhirnya Nabi keheul. Ya. Akhir ani ya Umar, hiling haling mana? Ngahalangan, haling. Akhir ani teh cek orang Sunda mah, haling, nyingkah ya, nyingkah. Ya, Umar minggir engkau Umar. Ya, Umar, kaulah apal si eta teh kieu apal. Tapi ini khuyirtu fahtartu. Sungguh aku diberi pilihan oleh Allah. Dan aku memilih yang ini. Aku diberi pilihan. Mau meminta ampun atau tidak. Mau menyalati atau tidak. Diberi pilihan. Ya, dan saya memilih mendoakan menyalati. Tak iya ayatnya. Kemudian disebutkan. Tak iya ayat kaitan sareng Abdullah bin Ubay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Istagfir lahum. Awlatas tagfir lahum. Intas tagfir lahum sab'ina marroh falayagfirallahu lahum. Sok inya talak-talak ieu ayat luar biasanya. Akhlak Nabi gitu. Ya, paingan ku Allah wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu ini berbudi pekerti yang luhur. Tuh. Umar, saya tahu dia begini. Tapi saya diberi pilihan dan saya memilih mendoakan menyalati. Apa ayatnya? Kamu memohon ampun bagi mereka, Abdullah bin Ubay khususnya, atau kamu tidak beri ampun, rek minta hampura ke Allah, rek te minta hampura, sama saja hasilnya tidak akan diampuni. Saya tahu, saya mau mintakan ampun Abdullah bin Ubay atau tidak mintakan ampun, saya tahu moal dihampura, tapi saya mau memintakan ampun. Salah tidak? Tidak salah. Ya. Seperti orang bekerja, orang ayeuna ya, misalkan driver online ya, abi rek keluar rek henteu moal meunang nanaon ayeuna mah sepi. Komo zaman pandemi, rek ngider, rek henteu moal menang muatan, tapi abi marek ngider we, boleh tidak? Boleh. Abi apal ya, melak korma di Bandung mah moal buahan. Rek dipelak rek henteu moal aya nu jadi buahan. Abi marek melak we korma, boleh tidak? Boleh. Boleh. Ya. Tim misalkan mau bertarung, ya mau bertarung apa sepak bola badminton, rek bertanding rek henteu moal ngaruh anjeun pasti eleh, rek bertarung eleh ya eleh. Ada orang walaupun
Tengaruh abi mau bertanding. Kan boleh begitu. Ya. Umar, saya tahu ada ayat mau memintakan ampun atau tidak, hasilnya sama saja. Bahkan intas tagfir lahum sab'ina maroh, kendati pun kamu memohonkan ampun bagi mereka sebanyak 70 kali, falayagfirullahu lahum, Allah tidak akan pernah mengampunkan mereka, tidak pernah memaafkan mereka. Allah disebut najan 70 kali minta ampun tidak akan diampuni. Tapi apa jawab Nabi? Saya mau lebih dari 70. Coba Bu Nabi. Saur Allah, walaupun 70 kali kamu minta ampun, mau diampuni. Kumaha lamun 7 hiji? Kumaha lamun 72? Kumaha lamun 7 tilu? Ya, tangke aya kieu, Bu. Tetap karena versi saya 70 di sini bukan bilangan. Artinya sesering apapun mendoakan moal dihampura karena dia tidak beriman. Tapi pesan moralnya begini, Bu. Kan yang orang imannya kaum muslimin, sanes non muslim. Ada orang Islam, dia benar-benar Islam. Bapak Ibu mengenal dia orang Islam. Ngan nyata benar dalam tanda kutip tak benar lah. Ya. Saran ti abi, kalau dia saudara kita, sholatan dengan ikhlas, doakan dengan khusyuk, lepaskan keburukan, kejahatannya, sudah lepas, pangmentakeun hampura. Apalagi itu anak kita. Tapi naudzubillah min daliknya tong ngalaman, ngan bilih aya nu ngalaman, ada orang tua punya anak anu tadi, ya jelema teh bener, anak saya teh bener. Kemudian mati dalam keadaan overdosis narkoba. Ada yang begitu, Pak? Ada dan banyak. Saran dari saya, bapak ibunya tetap nyolatan, doakan dengan ikhlas. Lepas keburukan kesalahannya sudah lepas. Mentakeun hampura ka Allah sing husu. Mungkin diampuni, mungkin. Hati-hati, jangan begini. Ya. Percuma disalatan oge, moal dihampura, kata siapa? Siapa yang bisa menjamin itu? Siapa yang bisa menjamin itu? Cing, orang Islam bunuh diri, kenging disolatan? Kenging disolatan? Kenging. Saya heran ada fatwa entong disolatan. Eta teh kaasup indung bapana ulah nyalatan, kalau anaknya bunuh diri nggak boleh orang tuanya. Atau orang tua yang bunuh diri nggak boleh anaknya mendoakan dengan ikhlas. Mungkin diampuni, mungkin. Dalilnya jelas, Allah hanya tidak akan mengampuni dosa musyrik nu kabawa maut, eta moal. Selain itu Allah bisa ampuni. Kayak aya di handap. Tuh, sakitu aya pernyataan ti Allah, mau dimintakan ampun, mau tidak, gak akan diampuni. Walaupun engkau memintakan ampun 70 kali, moal dihampura. Tapi Nabi tetap ngurus jenazah Abdullah bin Ubay, sapuratina nepikeun ka nguburkeun. Luar biasa Nabi. Soknya tinggal kayaknya endingnya seperti apa antara Umar dan Rasulullah. Ini dialog tingkat tinggi. Tuh, teraskeun. Ini pernyataan Nabi. Umar. Lau a'lamu anni in zidtu ala sab'ina gufirolahu lazidtu. Seandainya aku tahu, apabila aku menambah permohonanku sampai 70 kali lebih. Tuh, itu 70 kali lebih. Iya lebihna. Teka terjemahnya. Umar, seandainya aku tahu, kalau saya memintakan ampun untuk orang ini kepada Allah lebih dari 70 kali, akan mendapat ampunan, niscaya saya akan tambah. Nah, datu hese atuh, Allahumma gfir lahu 100 kali da moalam. Lamun 70 kali moal dihampura, terus 100 kali dihampura, rek 100 kali. Cing maca Allahumma gfir lahu 100 kali, da moal sadinten sawengi moal. Moal sadinten sawengi. Umar pun berkata, kata Umar, kemudian Nabi menyalatinya. Ya, summa sholla alaihi wa masa anhu, dan Nabi mengantarkan jenazah, menyalati
bahkan mengantarkan jenazah ke kuburan dugi ka dijajak permintaan anaknya. Boleh seorang anak datang ke ustad, ke kiai, Pak Kiai, Pak Ustad, abi hoyong pun bapak, pun biang, pun lancek, pun anak ngantunkeun, hoyong diurus ku Pak Ustad, hoyong diurus ku Pak Kiai, boleh? Boleh. Abi kantos nuju zaman pandemi, Bu, nuju zaman PSBB, paling nuju PSBB. PSBB teh ieu skala besar gitulah. Emut kene zaman PSBB, Bu. Ya, orang eta tah kebaktian nelpon ke abi. Ustad pun lancek ngantunkeun ngadadak. Karaos good gitu ngantunkeun. Hoyong diurus ku abi. Waduh, cek abi teh ieu. Ih zaman pandemi soalnya. Kumaha cek abi teh. Nama dia abi ngibakan ke keluarga kumaha. Karena tidak tahu itu maut ku good atau napi syariat mah ku kopi tidak tahu kan. Tapi karena diminta jamaah piraku teu tiasa. Siap cek abi teh. Nah abi lamun saat krusial kieu ada jamaah Pak eta mah disungkeun ku abi jam sabaraha wae ngorenjag we eta mah. Pak cek abi teh abi disungkeun ngurus jenazah anu maut ide Covid tiasa ngarencangan siap Ustad Prayogi mah abi siap 24 jam pajalmi eta mun ditelepon ku abi tapi nu krusial gitu ayo diurus Ari Sugante di piwarang ngibakan abi piwarang jadi instruktur hungkul nu ngurus tama keluargana jadi kedah kumaha ngurus jenazah ngibakan ngapanan kitu hungkul tedugi ka ngibakan gitu sebab ngibakan gitu kan abi kedah isolasi mandiri heula sok teraskeun mana deui ya nah diantarkan lalu berdiri di atas kuburannya sampai selesai dimakamkan jadi beres nguburkeun beres ngurug eta teh teu langsung uwih Bu teu langsung uwih ibu-ibu saena teu nganteur ka kuburan walaupun tidak sampai haram sebaiknya tidak tapi kalau ada perempuan datang ke kuburan tong dicare ya mun bapak ka kuburan ayo ibu baralik sia ulah teu kenging ulah tos ya ngan anu tos biasa henteu ulah karena al aslu mah ulah ada larangan khusus bagi perempuan jangan mengantar jenazah ke kuburan kalaupun mau besok lusanya ziarah. Kalau seorang istri yang suaminya meninggal kan abi hoyong apal kuburannya kan bisa besok lusa berziarah. Anak perempuannya besok lusa. Tapi kalau yang datang gak usah ditegur. Artinya larangan itu tidak sampai haram. Terus Nabi teh berdiri jadi beres nguburkeun teh teu langsung uwi tatih heula Bu. Nabi teh tatih nyarios kieu. Ya. Sahur Nabi, jadi Nabi didinya sanes bade ceramah. Ya, sanes bade khutbah kuburan, da teu aya khutbah kuburan. Tapi mengingatkan manusia bahwa sebentar lagi orang ini akan ditanya. Yuk urang pangmentakeun hampura deui nu terakhir. Bahasana kieu. Istagfiru li ahikum wasalu lahu tasbit. Ayo kita minta ampunkan lagi orang ini dan minta ketetapan surganya, minta dimudahkan menjawab pertanyaan alam kuburnya. Nah, praktekna sanes ngadoa hiji diaminkeun ku sarerea sanes. Tapi kenyataan praktekna gitu. Oh, amin. Amin. Jeung ngadoana teh isi doana aya Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Manya di kuburan ngadoa kitu. Tadi urang mah da sok araraneh wae. Begitu. Eta ge doana teh saur Nabi istagfiru pangmentakeun hampura wasalu lahu tasbit. Minta ketetapan surganya. Ya, prakteknya Nabi para sahabat berdoa masing-masing. Nabi tidak mengajarkan doa khususna. Artinya doa nasoki kumaraneh masing-masing. Durang oh amin, amin. Ya, malah aya nu
tahmid heula, innal hamdah nahmaduhu qalallahu ta'ala fil Qur'an. Itu rek khutbah Jumat, khutbah nikah, khutbah naon? Da sanes bade khutbah sanes teu aya khutbah kuburan. Aya oge pemberitahuan mengingatkan orang-orang setelah beres ngurebkeun teh teu langsung aruwih. Yuk urang pangmentakeun hampura. Nah, sebentar lagi fa innahul ana yus'alu. Sekarang dia akan ditanya. Akan ditanya. Tos, Umar pun berkata, nah, ya Umar heran kepada dirinya. Saur Umar, saya heran dengan diri saya. Begitu lancangnya diriku kepada Rasulullah SAW, padahal Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nah, abinya wanian-wanian teuing gitu. Rasulullah dibetot gabisnya di halangan. Rasul ulah nyolatan abul-abul, abi teu ridho anjeun. Abi wanian-wanian teuing. Begitu. Nah, tapi demi Allah kata Umar, tidak lama setelah kejadian itu turun 2 ayat Quran. Nu kahiji di luhur puntennya. Nu di luhur sanes Al-Anfal At-Taubat ayat 80 punten. Al-Anfal mah teu dugi ka 80. At-Taubatnya di gentos ya. Turun 2 ayat Al-Taubat 80 sareng At-Taubat ayat 84. Tah ieu nu 84na. Wala tusolli ala ahadi minhum mata abada. Ayat ini pemberitahuan Abdullah bin Ubay teh kufur tulen. Kufur tulen. Saur Allah, Muhammad, jangan kamu sekali-kali menyalati jenazah orang yang mati di antara mereka. Abdullah bin Ubay jeung CS na lamun teu tobat maot ulah disolatan. Bahkan walatakum ala qabrihi, jangan pernah kamu berdiri mendoakan mereka di kuburannya, jangan. Nah, innahum kafaru billahi wa rasuli. Sesungguhnya mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, teu percaya ka Allah, ka mana teu percaya teu. Wa matu wahum fasikun, mereka mati dalam keadaan fasik. Turun ayat ieu Umar sumping ka Rasulullah dalam riwayat lain. Ya Rasulullah, cek abi ge ulah disolatan. Yes, abi menang cek Umar teh. Cek abi ge ulah tuh saur Allah ge ulah. Ya, saur Nabi sawios Umar, sawios. Ngan abi mah kenging pahala, anjeun mah henteu. Jadi kenging saha tah? Saur Umar, Rasul tong disolatan ulah jelema teh bener. Umar, kan Allah teh memberi pilihan mau memintakan ampun atau tidak memintakan ampun, kan pilihan. Saya memilih memintakan ampun. Ya. Najan 70 kali ge Rasul moal dihampura, rek leuwih teu 70 kali. Sudah, pas turun ayat nu kadua menerangkan bahwa dia mati dalam keadaan kafir, jangankan disalati, dikuburkeun, didoakeun di kuburan, didoakan pun tidak boleh. Cek Umar, tuh Rasul, cek abi ge entong, saur Allah ge entong. Cek Nabi, sawios. Ya, larangan itu datang setelah peristiwa terjadi. Saya dapat pahala, kamu tidak. Saya mah dapat pahala dari menyalati. Kan tidak boleh. Tidak boleh teh kan kadituna dasate acana mah tidak ada larangan. Jadi anggar we nu meunang teh Rasulullah. Cerdas Nabi mah. Ya, kemudian Nabi setelah peristiwa itu tidak pernah lagi menyalati orang munafik, tidak juga berdiri di atas kuburannya. CS Abdullah bin Ubay mun maot Nabi teu. Sok, sekarang keterangan nih di Abi. Analisis tematik hadis. 1. Latar belakang peristiwa. Hadis ini mengisahkan wafatnya Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin kaum munafik di Madinah. Ya. Ia dikenal karena menolak jihad, menimbulkan perpecahan. Ya. Kedua, menyebarkan fitnah Rasulullah dan kaum muslimin. Aisyah dituduh selingkuh sareng Sofate kan diantaranya orang ini menyebarkan. Pernah berkata, ya, jika kita kembali ke Madinah, orang kuat yaitu dirinya akan mengusir yang lemah. Eta teh sanes dipayuneun Rasulullah, dipayuneun para sahabat Nabi. Ketinggal di sana. Kalau kita pulang ke Madinah, Muhammad orang usir.
Pas Nabi SAW datang, dilaporkan. Rasul Abdullah bin Ubay ngomong begini. Ditaros ku Nabi, Ubay, betul kamu mengomong begitu? Apa jawaban Abdullah bin Ubay? Demi Allah Rasul, abi mah teu nyarios gitu. Jadi dia berani bersumpah demi Allah untuk menutupi kebohongannya. Sampai turun Quran. Jangan kamu jadikan sumpah untuk menutupi dosamu. Wah, banyak ayat Quran turun kaitan dengan keburukan Abdullah bin Ubay itu banyak sekali. Jadi berani bersumpah untuk menutupi kebohongan. Sudah jelas di kalangan para sahabat mendengar dia ngomong begitu. Ditarosku Nabi, sumpah demi Allah henteu. Sami we jika diurang, sumpah demi Allah saya akan begini. Bubuk. Pakai kitab suci sumpahnya, bubuk. Sok teraskeun. Meski anaknya Abdullah bin Ubay adalah sahabat soleh dan beriman kuat, ketika ayahnya meninggal, ia memohon agar Rasul menyalatinya, memohonkan ampunan bagi ayahnya. Nabi pun bersedia. Namun Umar menegur dengan keras, mengingatkan bahwa Abdullah bin Ubay musuh Allah dan Rasulnya. Rasul menjawab dengan lembut bahwa beliau diberi pilihan oleh Allah. Pilihannya apa tadi? Kamu mau memintakan ampun atau tidak mohonkan ampun, sama saja. Kendati pun kamu mohonkan ampun sampai 7 kali, moal dihampura ku Allah. Ya. Rasul bersabda, seandainya aku tahu jika menambah dari 70 kali mereka akan diampuni, saya akan tambah. Beliau tetap menyalati Abdullah bin Ubay, menghadiri pemengkapannya. Tak lama kemudian, turunlah wahyu yang menegaskan larangan tegas. Ya. Itu ayat yang tadi, jangan kamu menyalati mereka, jangan pula berdiri di atas kuburannya, karena sungguh orang mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, mereka kafir dalam keadaan fasik. Sudah jelas. Jadi ketika ada non-muslim meninggal dunia, tekengi, mendoakan saja tidak boleh. Bagaimana kalau sekedar hadir di kematiannya, karena itu majikan saya, tetangga saya, boleh tidak? Sekedar hadir mah Pak. Ya, eta mah kemanusiaan lah. Hadir, paling turut berduka cita. Tapi lamun semoga diampuni, semoga tenang di sana, di kuburan ge ngadoa teu kengi. Nabi saja ditegur. Ya, enggak boleh. Ya. Diurang seueur nu ongkona percaya Allah teh lam yalid walam yulad. Allah teh lam yalid walam yulad. Ya, tapi dalam tanda kutip masih ilu biung kepada orang-orang yang meyakini Allah teh yalid yulad. Ya. Ada orang yakin Allah teh punya anak, ngilu biung kanu kitu. Ongkona yakin Allah teh lam yalid walam yulad. Tapi naha ilu biung kepada orang yang begitu. Ya. Jeung dipirucaan teh ku tokoh diadu. Terus, sekarang nomor 2, kajian ayat yang berkaitan. At-Taubah ayat 80 menunjukkan pada awalnya Allah memberi pilihan kebebasan. Asal mah Allah memberi pilihan kepada Nabi, bade mendoakan, bade tidak mangga. Namun, ya pada ayat berikutnya Allah menegaskan ketetapan orang munafik yang mati dalam keadaan kemunafikan tidak akan diampuni. Ayat nuka 2, 84. Ayat ini turun setelah peristiwa salat jenazah Abdullah bin Ubay. Jadi ayat ini turun sudah terjadi. Salat Nabi sudah terjadi. Lamun eta lepat harita bakal dicari. Tapi ente, Nabi menyalati, menguburkan, mendoakan. Ya. Mana bieu teh? Ini menjadi hukum final. Nasih yang menghapus kebolehan sebelumnya. Boleh teh sebelum turun ayat ini. Asal mah boleh. Ngan kadikeun jadi tidak boleh. Maka sejak ayat ini turun, Nabi tidak lagi menyalati atau berdiri di kuburan orang-orang munafik. Apalagi yang jelas-jelas kafirnya. Ia manu pura-pura Islam. Kieu nu pura-pura Islam. Jika asup Islam teh karena pernikahan.
Ya, banyak Pak yang pernikahan setelah nikah punya anak ka gereja deui we. Si istrina pun bingung mau minta cerai, kumaha geus boga budak. Udah punya rumah. Bertahan seueur abi jamaah nu gitu. Bertahan dia tetap karena cerai efeknya biasanya bertahan. Begitu. Dan begitu maut kumaha jangan disalati. Ya. Malah kalau dia yakin benar-benar murtad lagi, maka putus hubungan suami istrinya otomatis putus. Mengapa? Karena seorang perempuan muslimah tidak boleh punya suami non-muslim. Tidak sah nikah. Analisis hadis. Rahmat dan kasih sayang Nabi. Rasul menampakkan rahmat dan harapan besar bagi umatnya untuk mendapat ampunan. Bahkan untuk yang memusuhinya sekalipun. Apalagi dia benar-benar muslim. Sekedar pernah ngajebian ke urang sekali ngajebian hampura we atuh. Aya jalmi pernah ngajebian ka ibu. Enjingna maot moal disolatan ulah hampura. Musuhna wae ku Nabi mah didoakeun. Ada orang berutang kepada ibu sampai matinya teu mayar-mayar. Abi mah moal nyolatan. Saranti abi bebaskan utangnya, lunaskan, salati. Ya, saran dari saya begitu. Tos bebaskan. Hutangnya sabara 20.000, kau mau 20.000. Kumalamun 20 juta, bebaskan. Kumalamun 200 juta, bebaskan. Bade naon ditungguan ya, Bu. Ada orang utang ke ibu, anggap 200 juta. Secara perhitungan matematis, moal mungkin mayar rek ditungguan. Karipuh-ripuh hari. Dugi kamaut oge balangsak anu geus bebaskeun ya Allah, tos bebas. Abi mah masihan ta eta jamaah Baitul Mukmin gitu. Imah hutang 20.000 moal rek ditagih di akhirat. Begitu. Memang berhak, dia berhak begitu abi mah moal bebaskeun rek ditagih di akhirat silahkan. Itu hak. Tapi yang lebih baik mah dibebaskan. Malah ka keluargana tong ngemutan hutang ku abi bebas masihan. Abi mah ngurus bade nyolatan. Ta eta jamaah Baitul Mukmin. Luar biasa. Namina ge Baitul Mukmin. Ciri mukmin teh pemaaf. Ngan hese. Hese asli Pak hese. Nya eta setan kuat nanya karena dendam gitu kuatnya. Padahal teu aya mangpaatna nanaon. Mun bade jujur dendam apa manfaat? Boro-boro urusan akhirat di dunia ge apa? Moal urang mah ngadoakeun bae. Ya modar. Capek gitu. Lah ngantunkeunnya karunya saya eta. Mun bener karunya datang, doakeun, mintakan ampun. Nah ini mencerminkan sifat beliau sebagai rahmatan lil alamin. Namun setelah turun larangan, beliau taat kepada wahyu, menunjukkan keseimbangan rahmat dan ketegasan syariat. Contoh begini, bapak ibunya TK putra nya kan orang nyaah kan putra, tapi putra orang hoyong kieu mah abi hoyong nyobaan jadi Kristen saminggu we, bade diizinan moal. Ulah, tapi da abinya izinan, kok malah mun maot ti ditu. Ya, orang kudunya tapi ari murtad mah syariat tidak boleh, larang dia untuk murtad. Begitu juga orangnya ke orang tua, tapi orang tua pesen ke barudak omatnya ke warisan entong iya 2 bagian iya bagian, warisan ratakeun kabeh, incu ge bagi kabeh, ya. Baraya emang bagi da beunghar bapak mama. Bade dilaksanakeun ulah. Nyaahna sae, tapi ketegasan syariat tetap harus dijalankan. Sikap tegas Umar bin Khattab. Umar dikenal sebagai firosah, ketajaman mata batin. Ya, jadi Umar mah pernah sering-sering. Jadi sebelum turun ayat Quran teh belum turun. Tapi pikiran Umar sudah begitu. Nah, salah sawesna. Cek Umar mah Abdullah bin Ubay mah lain muslim. Lain.
Matak dihalangi Rasul lain nyawe telami tidinya ku Allah diwartosan bahwa dia wa matu wahum fasikun. Cing naon deui Ibu? Hiji apa pikiran Umar yang cocok dengan Quran sebelum Quran turun? Hiji we deui anu apal? Hijab 100 Bu hadiahna ti malaikat. Tapi hijab istri Rasul ya. Jadi dulu orang-orang mau bertanya ke istri Nabi teh langsung bertatap muka. Cek Umar, duh istri Nabi mah sayana lamun bade naroskeun ka istri Nabi mah ngangge hijab. Telami turun ayat hijab. Apalagi? Homer. Ya. Homer sebelum turun ayat Quran kan halal. Ngan cek Umar, duh ya Allah, lamun Homer halal, orang Islam bakal tarebling. Tebling. Begitu, bakal hilang akalnya, habis hartanya. Telami turun ayat. Ngan turun ayat tentang Homer mah banyak. Ya, banyak tidak satu. Terus tentang sholat di makom Ibrahim. Asalam atos tawab kudung teh atos we. Saur Umar, duh ya Allah. Pantes nama beres tawab kudung teh ayat sholat di makom Ibrahim. Turun ayat. Wattakhidhu mim makomi Ibrahima musola. Itu peristiwanya dengan Umar. Ya. Nah, hoyong apal cepat naros we ka ceai. Apa pikiran-pikiran Umar yang cocok dengan Quran sebelum Quran turun gak diberebet. Pintar ceai. Teraskeun. C. Turunnya hukum secara bertahap. Kasus ini menjadi contoh bahwa sebagian hukum Islam turun secara bertahap, mengikuti hikmah dan kondisi sosial umat. Begitu, ya. Awalnya Rasul diberi kelonggaran, kemudian datang hukum lebih tegas dan final. Ya, sami Bu, urangi dakwah ka umat. Ulah ibu sok ngawulang misalkan. Di jamaah ibu-ibu nu masih keneh resep sareksi, ulah waka ngabahas tentang aurat, bubar. Resep heula maca Quran, resep heula hadir we. Piwarang resep heula. Ke lamun tos resep tah baru hiji-hiji beresan, acukna beresan. Ieu macana naon? Ngaji teh kieu loba nu teh digulung, teu balaner atuh bubar ngajina. Ya, pakai strategi. Pakai strategi. Disesuaikan. Sok ngaos di jamaah umum langsung ngabahas tentang kisos, potong tangan. Wah, moal dionang deui. Pakai strategi. Ya. Jika aya jalmi, Pak. Aya jalmi tumben saya eta biasana tara ka masjid, ayeuna mah ka masjid tah. Lamun ka masjid komo katingali leleng kahalu, salat lagi kitu keneh, tong dicari. Paingan tara ka masjid kieu salatna atuh teu ka masjid deui. Biarkan bageran. Mun aya jalmi tara ka masjid tiba-tiba ka masjid taros Bapak alhamdulillah ka masjid yuk obrol sing betah. Usahakeun sing betah, pakai strategi. Ras. D. Sikap terhadap orang munafik. Islam membedakan. Ya, Islam membedakan antara satu munafik akbar, yaitu yang menampakkan Islam tetapi menyembunyikan kekafiran. Etama mun maut tidak disalati, tidak dimakamkan di pekuburan muslim. Jika nu tadi masuk Islam teh karena pernikahan we. Sahadat ge ngadadak keur akad nikah sahadatullah. Asyaduaan we sahadatna ge. Ya, itu banyak yang begitu. Ya, banyak misionaris jadi dia memurtadkan orang Islam melalui pernikahan. Ada munafik asgor, etama seperti orang berbuat ria, malas ibadah, akhlaknya munafik, tetapi masih beriman. Tanu kitu mah tetap diberlakukan sebagai muslim. Diurus, jenazahnya diurus. Ya. Hukum fikih yang dapat diambil. 1. Tidak disyariatkan menyalati jenazah kafir atau munafik besar. Yang kafir mah nggak boleh. Boro-boro menyalati. Mendoakan saja tidak boleh. Yang mengandung unsur doa pun tidak boleh. Jika rif. Kan rif mah aya unsur doa.
semoga tenang, padahal keur disiksa. Orang didoakan, orang nu kafir, geus apal Islam, apal Nabi Muhammad, apal Quran, sampai matinya tidak mau geletuk maut, semoga tenang. Padahal keur maot nage ditenggelan tongong jeung beungeut nate ditenggelan. Itu Quran itu. Kedua, boleh menyalati orang muslim yang berdosa besar selama tidak diketahui secara pasti ia mati dalam keadaan kafir. Rasul sendiri pernah menyalati orang yang mati bunuh diri. Nabi memang tidak menyalati yang bunuh diri dan atau meninggalkan utang, bukan karena kafir, tapi Nabi untuk memberikan edukatif. Tapi dalam riwayat lain begini, aya nu bunuh diri. Saur Nabi, ama ana fala usoli alai, saya mah tidak akan menyalati. Tapi Nabi tidak melarang orang menyalati yang bunuh diri. Ya. Apa yang berutang kata Nabi, ulah di sholatan. Tidak, saya tidak akan menyalati. Tah ieu teh aya nu teu lengkap, Pak. Kieu gitu. Nabi bertanya kepada orang-orang tentang orang mati. Ini orang punya utang tidak? Lamun boga hutang sana abi moal nyolatan. Setahu saya bahasa persisnya tidak begitu. Ya. Ada tambahan begini. Ini punya utang, punya. Saur Nabi, saha keluarga nu bade pangmayarkeun saha aya? Lamun aya sok balayar, bayar. Dari peninggalan warisan. Lamun teu aya, ku kaula rek dipangmayarkeun. Eta tidak tersampaikan. Karena Nabi sendiri bersabda, orang mukmin yang punya utang, benar-benar mukmin, orang baik punya utang, sampai matinya eueuh nu pangmayarkeun. Aku yang akan membayarkan utangnya di akhirat. Itu ada hadis begitu? Ada. Ya. Kalahnya bab utang piutang orang bahas. Tapi da Ustaz abi mah teu gaduh hutang, saut kewas. Katilu, imam tokoh masyarakat boleh tidak ikut menyalati jenazah pelaku dosa besar secara terbuka untuk memberi pelajaran bagi masyarakat. Namun umat lain tetap menyalati. Pak, ada orang di daerah Bapak mati overdosis. Bapak sebagai tokoh, sebagai ketua DKM saran dari saya menghindar. Tapi ketika masjidnya diminta oleh keluarganya, silakan. Ya, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Kebilih kieu mun Bapak tokoh masyarakat nu soleh, nu narkoba ge di solatan, bae narkoba ge dangke di solatan ku nu saroleh tabilih itu. Jangan larang kaum muslimin untuk menyalati. Tapi orang-orang yang anu saroleh baik menghindar. Ya. Terus yang terakhir, doa dan istighfar tidak bermanfaat bagi orang mati dalam kekufuran. Tuh, turun ayat Tobat ayat 113-nya, tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang beriman memohonkan ampun kepada orang musyrik walau ulil kurba, walaupun mereka kerabat sekalipun. Nah, pertanyaan saya terakhir nih. Nabi kan jadi menyalati Abdullah bin Ubay. Nabi mendoakan tidak? Mendoakan ketika menyalati, ketika di kuburan menyalati. Pertanyaan saya, doa Nabi bermanfaat tidak? Doa Nabi diijabah tidak? Diijabah, saya yakin diijabah. Tapi tidak bermanfaat bagi Abdullah bin Ubay. Saya yakin doa Nabi diijabah. Teu aya doa Nabi nu teu diijabah. Kan ijabah teh bisa disesuai dengan isi doa, bisa jadi tabungan amal soleh, jadi kiparat dosa. Tapi doa Nabi teu manfaat bagi Abdullah bin Ubay. Mengapa tidak manfaat? Karena dia mati dalam keadaan kufur, pegat. Doa Nabi mubadir begitu saja tidak manfaat untuk dirinya. Itulah yang Nabi katakan kepada Umar bin Khattab. Betul kamu Umar, betul bahwa itu tidak disolati. Betul. Tidak disolati setelah turun ayat ini. Tapi saya tetap dapat pahala karena saya mah memandikan, mengapani, menyalati, bahkan menguburkan. Saya mah tetap dapat pahala, beruntung. Kamu mah tidak. Ya.
Walaupun doa itu tidak manfaat bagi Abdullah bin Ubay, tetap manfaat bagi diri. Sami jeung kieu. Kita mendoakan seseorang yang sakit, ya Allah sembuhkan dia, sembuhkan. Ngadon maut, teu diijabah. Jangan begitu, diijabah. Paling tidak jadi kiparat dosa kita. Begitu, Ibu. Tos ieu mah da sakieu ge sakitu. Ya, hiji hadis peristiwa yang luar biasa. Ibu bapak boleh mengambil faedah yang tidak tertulis di sini. Coba dari peristiwa ini apa saja nih hikmahnya? Ya. Ari hikmah anu kuat ka abi ku kacanak mah eta Nabi begitu besar harapan agar umatnya diampuni. Tetapi besar sakumaha dosa ge rek minta hampura. Ya walaupun akhirnya geningan final tetiasa. Ya. Tadi kedah nurun ke orang sing jadi pemaaf, apalagi sekedar hutang 10-20 ribu temayar hampura. Pernah ngajebian sekali 2 kali hampura we. Tosnya sakitu teu aya nu ditaroskeun. Ibu mangga. Ya, Waalaikumsalam. Ya. 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 Pertama tentang kalau suami istri boleh, Bu. Suami memandikan istrinya, istri memandikan suaminya. Karena Nabi sendiri yang bersabda, Aisyah, kalau kamu meninggal duluan, saya yang akan memandikan, mengapani, menguruskan. Ya. Nah, tapi bagaimana kalau ayah dimandikan jenazahnya oleh putrinya, ibu dimandikan oleh anak laki-lakinya. Larangan langsung tidak ada. Tapi kalau saya mau sarankan, ibu dimandikan oleh anak perempuannya. Kalau tidak ada, oleh perempuan lain. Walaupun ada anak laki-lakinya, oleh perempuan. Ya, aya dalil nama sebetulnya, tapi bukan sabda peristiwa. Putri Nabi Ummu Kulsum meninggal, tapi Nabi tidak ikut memandikan. Nabi hanya menyodorkan, nah ini kain kafannya, ini kainnya begitu. Ya, begitu. Ya, sebaiknya perempuan oleh perempuan, laki-laki oleh laki-laki. Walaupun anaknya itu muhrim, dah bakal beda. Sok Pak, kita sebagai anak laki-laki, ibu kita anggar we ragap. Sayana oleh anak perempuan. Ya, ibu bapak saya anak perempuannya ada, anak laki-lakinya ada. Ketika ayah meninggal, dimandian oleh 3 anak laki-lakinya. Milarian gebog hese dipangku, abi mah pun bapak dipangku kutiluan. Ibu saya oleh anak perempuannya. Ya. Jadi larangan khusus tidak ada, larangan tidak boleh. Tapi pas ninggal praktek putri Nabi diibahkanna tidak oleh Nabi. Padahal Nabi lebih berhak sebagai ayahnya, tapi tidak. Nah, begitu juga sebaliknya. Yang kedua, hukum mengucapkan selamat Natal berarti dia kalau selamat atas kelahiran Nabi Isa nya atau udah selamat. Nabi Isa turun teh pelanjut para rasul, tapi selamat Isa sebagai Yesus ta eta mah milu musyrik eta mah. Berat sekali. Kan Natal teh merayakan kelahiran. Ya, ulah bahayanya tidak kecil. Tapi kalau kita percaya Nabi Isa itu pernah lahir, wajib. Nabi Isa pernah lahir, wajib kita percaya. Kan salah satu rukun iman teh percaya kepada para nabi. Lahirnya jadi rasulnya percaya. Tapi kalau percaya bahwa Isa itu anak Tuhan, waduh, itu kemusyrikan paling besar di muka bumi itu. Ya, ulah bahaya. Ya. Toleransi teh sanis ilu biung, tapi biarkan mereka melakukan keyakinan itu. Tong ngaganggu, nggak boleh. Tong ngaganggu, membiarkan, bukan ilu biung. Itu saja yang bisa disampaikan. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan kehilapannya. Selamat beraktivitas. Nu bade liburan mangga kade di jalan mun geubis tatih nyalira.
Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.